yang dikasih Tuhan, kembali lagi dengan Kak Marta dalam IHMPA. Adik-adik sudah siap? Oke, kita semua sudah siap untuk beribadah ya. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya nih, minggu lalu yang membawakan firman Tuhan siapa yo? Iya, betul sekali. Kemarin Kak Titif yang menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, ceritanya kemarin tentang apa? Iya, kemarin kita diajarkan untuk tidak takut karena Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kita. Dan bersama Tuhan Yesus hidup kita terjamin. Wah, terjamin apa nih Kak Marta? Terjamin tidak akan kekurangan, tidak akan sedih terus. Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik. Oke? Nah, hari ini nih adik-adik, firman Tuhannya adalah kelanjutan dari minggu lalu. Hari ini nanti Kak Cia akan mengajarkan adik-adik untuk berani menyatakan kebaikan kepada setiap orang. Nah, jadi karena Tuhan Yesus sudah sangat sayang kepada adik-adik, sudah mau menolong adik-adik, maka kita juga harus nih berbuat baik kepada orang lain, menyalurkan perbuatan baik untuk orang lain. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi Tuhan Yesus dan juga menyalurkan kasih itu kepada sesama kita. Sesama kita siapa nih? Ada mama, papa, kakak, adik, teman kita, ibu guru, saudara-saudara kita, kakak lain, semuanya yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, mari kita pujikan, mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, karena kita sudah semakin bersukaria, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami hadir di hadapan-Mu Bapa dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita Bapa. Kami memiliki hati yang rindu untuk memuji dan mendengarkan akan firman Tuhan. Ya Yesusku yang Maha Kasih, kiranya Tuhan mau berkati kami, Tuhan mau berlengkapi setiap kami Bapa, juga untuk Kak Cia yang akan nantinya menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau tolong beri kuasa Roh Kudus.
Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini Bapa dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan bacaan kita untuk Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 26, ayatnya yang pertama sampai 3. Sekali lagi, Mazmur 26, ayatnya yang pertama sampai 3. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kakak tunggu nih adik-adik, buka Alkitabnya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Adik-adik sudah dapat semua ya. Mari kita baca Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Demikianlah Mazmur Pujian pada hari ini. Nah adik-adik, sekarang mari kita pujikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa disiapkan lagi Alkitabnya. Kita mau pujikan pertama kali. 1, 2, 3. Pertama kali dengar firman Tuhan. Kedua kali simpan dalam hati. Ketiga kali pikul salib Tuhan. Keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Sekali lagi adik-adik kita pujikannya ya. Kita mau pakai gerakan, oke? Yuk kita bergerak semuanya. 1, 2, 3. Pertama kali dengar firman Tuhan. Kedua kali simpan dalam hati. Ketiga kali pikul salib Tuhan. Keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Cia.
Nah adik-adik, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, Kecil pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini, di mana kami boleh kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami pengertian, memberi kami hikmat, memberi kami kebijaksanaan, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan lewat firman ini. Terlebih ya Bapa, kami boleh mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayat yang ke-1 sampai 12. Kakak bacakan ya, adik-adik yang punya Alkitab juga bisa membaca bersama-sama. Atau yang masih belum bisa membaca Alkitab, bisa minta tolong dibacakan sama papa mamanya ya. Yuk, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal-bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang 70 murid Tuhan Yesus. 70? Apa nggak salah ya kak? Kan selama ini yang kita tahu murid Tuhan Yesus ada 12. Kok tiba-tiba jadi ada 70? Nah, jadi begini adik-adik. Benar kok kalau selama ini kita mengetahui jumlah murid Tuhan Yesus itu ada 12. Tapi selain 12 itu, Tuhan Yesus juga memiliki banyak sekali murid-murid adik-adik, sehingga total murid Tuhan Yesus itu ada 70 orang. Wah, banyak sekali ya adik-adik jumlahnya. Dari sekian banyaknya orang ini, tentu semuanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya adik-adik. Ada yang memiliki kemampuan untuk berdoa, ada yang memiliki kemampuan untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan, dan ada juga yang memiliki kemampuan bermain musik. Walaupun kemampuan yang dimiliki setiap orang bertolak belakang satu sama lain, namun hal tersebut bukanlah masalah loh adik-adik. Karena pada akhirnya tujuan dari 70 murid ini adalah untuk menyebarkan firman Tuhan kepada orang banyak. Lewat apa? Tentu lewat pelayanan mereka masing-masing. Nah, sama seperti 70 murid Tuhan ini, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab adik-adik untuk melayani Tuhan. Waduh, bagaimana caranya ya kak? Kan saya masih kecil, masih belum bisa melayani seperti kakak-kakak di PT atau GP
yang sering bantu main musik di gereja, belum bisa juga melayani firman seperti Bapak Pendeta. Lalu bagaimana ya caranya, Kak? Nah, cara paling sederhana untuk melayani adalah dengan melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik. Nah, apa aja ayo tugas dan tanggung jawab adik-adik? Ada yang tahu? Nah, misalnya saja nih adik-adik, siapa yang di rumah memiliki tugas untuk cuci piring? Atau yang punya adik, siapa yang memiliki tugas untuk menjaga adiknya? Atau nih yang punya peliharaan, baik ikan, anjing, kucing, dan lain-lain, dan dikasih tugas sama mama sama papa untuk memberi makan peliharaannya. Ada? Nah, jika adik-adik sudah tahu bahwa adik-adik memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh papa dan mama, maka adik-adik harus melakukannya. Jangan sampai adik-adik bermalas-malasan dan membuat papa atau mama sedih. Jika hal itu terjadi adik-adik, berarti adik-adik masih belum mampu melaksanakan pelayanan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Sayang sekali ya adik-adik. Padahal kalau dipikir-pikir, hal-hal itu merupakan hal yang mudah loh. Tapi adik-adik gagal melakukannya karena rasa malas. Yang adik-adik harus ketahui bahwa dalam melayani itu ada tantangannya adik-adik. Salah satunya ya rasa malas ini. Adik-adik boleh tanya kepada kakak yang ada di PT, GP, atau mama, atau papa yang memiliki tugas untuk melayani di gereja. Pasti mereka pernah sekali atau lebih merasakan rasa malas untuk melayani. Tapi mereka tetap melayani adik-adik. Mereka berhasil melawan rasa malas itu. Nah, adik-adik juga harus bisa melawan rasa malasnya. Jika adik-adik bisa melawan rasa malas tersebut, maka pelayanan yang adik-adik lakukan itu akan menyenangkan. Dan adik-adik juga akan semakin semangat untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Contohnya melayani di gereja atau membantu orang lain yang tujuannya tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Pada hari ini kita akan berdoa untuk orang tua kita, untuk kesehatan adik-adik, untuk sekolah adik-adik juga, dan untuk kakak-kakak lain yang ada di sini. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, Kak Cia pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini ya Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami keinginan untuk melayani Engkau ya Bapak dengan setulus hati kami ya Bapak. Karena kami tahu ya Bapak, setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini merupakan pelayanan yang akan kami tunjukkan kepada dunia untuk menunjukkan seberapa baik Tuhan Yesus kepada kami. Oleh karena itu ya Bapak, biarkan kami boleh menjadi contoh ya Bapak untuk orang-orang di sekitar kami dan boleh memasyurkan nama-Mu di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada ya Tuhan. Ya Bapak, pada hari ini kami kembali membawa doa-doa kami ya Bapak. Kami kembali berdoa untuk orang tua kami. Kami mau mengucap syukur ya Bapak bahwa Tuhan masih senantiasa memberkati orang tua kami dengan rezeki dari pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya ya Bapak, apa yang Engkau berikan kepada orang tua kami ini boleh menjadi berkat baik bagi keluarga kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak supaya Engkau memberikan panjang umur bagi orang tua kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami masing-masing ya Bapak. Tuhan berkati supaya kami boleh bersekolah dengan baik ya Bapak, boleh menjadi anak yang pandai dan boleh menjadi orang yang sukses di masa depan nanti ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami masing-masing, terutama kami yang menjalankan sekolah secara offline ya Bapak, secara tatap muka. Tuhan, kiranya senantiasa memberkati, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyakit ya Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan ya Bapak yang ada di sini pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka boleh melayani dengan lebih sungguh dan lebih giat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jangan lupa nanti uang persembahannya dimasukkan ke celengan ayam. Baik, pinter semua adik-adik. Nah, sekarang mari kita pujikan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Bisa ya? 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang adik-adik kita mau menyerahkan persembahan kita dalam doa. Yuk kita berdiri. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang Bapa ingin menyerahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan yang mau berikan segala berkat kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena berkat itu Bapa, kami juga dapat memberikan sebagian dari apa yang kami punya Bapa, dan semua ini hanya daripada-Mu saja. Biarlah apa yang kami berikan ini Bapa dapat kami berikan, karena itu adalah hal yang terbaik dari kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mau berkati, dan biarlah persembahan kami ini Bapa dapat menjadi pelayanan, dapat digunakan untuk pelayanan di gereja-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah nih. Tapi jangan sedih ya, hari Minggu kita akan kembali lagi dalam IHMPA. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik tetap berdiri, mari kita pujikan Yesus pokok. Masih ingat nggak lagunya? Masih ya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa berkat yang akan dipimpin oleh Kak Cia. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kak Cia pimpin dalam doa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, Kak Cia pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang boleh senantiasa melayani ya Bapa dalam segala bidang dan dalam segala
untuk ya Bapa lewat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami ya Bapa, kalau sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, sampai ketemu di minggu depan.